Ada haji yang dikerjakan dulu baru umrah, tapi jarang yang mengerjakan haji ifrad. Sampai selesai haji baru dia tanggalkan atau keluarkan ihramnya. Nah, lamun haji tamattu aja kita umrah dulu baru haji. Dan rata-rata haji Indonesia dia itu adalah haji tamattu dulu, jog Madinah dulu, langsung melaksanakan umrah. Tapi dia harus bayar dam, borok bibit. Namun kepeng terus sekitar 2 juta baru afdal. Atau milik bibit seberikan yaitu 2,5 juta. Ada yang ngaras ada ya. Sebenarnya memang nasib untuk ibu-ibu ini. Namun adik-adik balik suruh tawaf ya. Nah, jadi singkat bahwa yang pertama tadi sambung sudah dijelaskan. Yang pertama rukun haji niki adalah niat. Masing-masing jamaah niki dari Indonesia, dari manapun berada, penduduk Mekah pun juga sama. Mereka keluar dari rumah, mereka keluar dari hotel memakai pakaian ihram bagi yang laki-laki, ibu-ibu juga memakai pakaian yang serba rapi. Nah, nanti niatnya apa? Niat berhaji. Kita bahas haji dulu, yaitu umrah. Nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Jadi marah santai jamaah-jamaah lah. Aku berniat haji dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti dipandu oleh para pembimbing. Maka pelunggu nanti kalau ada rezekinya atau yang sudah daftar untuk berangkat haji, harus seorang pembimbing. Kalau perketuan tidak rukun haji itu parah itu. Jadi nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, nanti kita akan keluar dari hotel masing-masing setelah pakaian ihram laki-laki dan perempuan. Nanti bisa dipandu oleh pembimbing di dalam hotel atau sudah naik ke bis. Tetapi kita dipastikan sudah memakai pakaian ihram. Itu yang pertama, yaitu berihram, berniat waktu memakai pakaian ihram. Nah, cuman lamun haji VVIP aja gampang karena serba mewah semua. Nah, tetapi haji pemerintah harus siap-siap, harus jeli. Lamun si tua-tua harus ngadu pempas. Tidak apa-apa. Namun sekirang-kirang nenek harus gadu pempas, karena kita akan melaksanakan proses ibadah haji lama prosesnya. Sedangkan kalau kita nunggu di padang Arafah, terus berjalan lagi segala macam, sedangkan pengantin toilet itu lama. Anggo bagi yang tua-tua bagi pempas, anggo. Lalu masih banyak-banyak kan di luar dari pempas. Nah, setelah itu terus kita berjalan ini naik bis. Semua rata-rata kalau kita haji Indonesia rata-rata setelah lapas niat sudah pengecekan semua segala macam. Karena setiap haji itu kalau mereka datang haji pemerintah atau VVIP arak tandana itu semua nanti ada sebelum masuk ke padang Arafah itu diperiksa oleh polisi. Nah, kapan kita masuk ke padang Arafah? Tergantung travelnya, tergantung KBIH. Ada yang jam 10 berangkat, ada yang jam 11. Tapi di dalam hukum fikih, walaupun kita cuma sebentar di padang Arafah, nah tetapi supaya kita enak beribadah, kita harus masuk jam 10 ke bawah. Karena proses kita berdoa di padang Arafah itu adalah tergelincir setelah tergelincir matahari. Maksudnya setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, baru kita bermunajat, ada khutbahnya, kita muhasabah selaku nangis. Dinara dengan dia nangis sampai pada Arafah ibu di tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat zuhur. Tidak di padang Arafah sama rupa kita. Tidak ada orang yang tidak menangis di padang Arafah karena pada hari itu malaikat turun untuk yang pertama mengawani kita, yang kedua adalah malaikat mengaminkan semua doa-doa yang kita lakukan. Nanti yang ulangi lagi. Yang pertama adalah kita menuju padang Arafah. Ini sebagian saja sebenarnya padang Arafah. Ini Jabal Rahmah. Tapi waktu pelaksanaan haji penuh Jabal Rahmah penuh. Yang di bawahnya Jabal Rahmah niki berada dia di komplek padang Arafah. Oleh ulama mengatakan lamun masih daerah di padang Arafah tidak bagus kita naik ke Jabal Rahmah. Maksudnya lamun masih kosong di bawah. Tapi sekarang di nara cerita lamun kosong. Baik haji pemerintah maupun haji yang tidak pemerintah yang bawa diri, artinya orang-orang selalu gawean, rata-rata di sini tidak ada tenda.
Namun haji pemerintah itu ada tenda walaupun standar. Namun haji VVIP nya berdoa tenda mana balik malah. Arak ngupi, arak dapur segala macam, toiletnya serba. Tapi kepengnya tidak, kepengnya lalu telung aku 1 juta. Nah, jual bakat 2 hektar insyaallah. Namun haji VVIP baru berangkat dekat. Kami di travel kami itu ada namanya Haji Purada. Kira ongkosnya merabalu 350 juta, 250 juta langsung berangkat. Bagus tahunya segala macam. Dan itu tidak lama, cuma 20 hari. Nah, lalu kalau haji pemerintah, nane belum daftar 74 tahun baru berangkat. Nah, hebat gaji deh. Namun umur 50 tahun daftar haji pemerintah makin bertiwah haji di dalam kubur. Nah, sikat haji pemerintah, mereka semua tawaf, ada tenda kita di padang Arafah. Nah, setelah kita wukuf di Arafah dari setelah zuhur itu diatur dari sampai maghrib. Nanti ada suara sirene yang bunyi, suaranya berarti para polisi niki. Nah, itu tanda yang dilakukan oleh pemerintah di sana, kerajaan Saudi Arabia, menandakan kita harus keluar dari padang Arafah. Bau sejam 2 jam, tapi paling afdal kita masuk sebelum sholat zuhur, dan setelah sholat zuhur kita di situ muhasabah, berdoa, berzikir, baca khutbah segala macam di area padang Arafah. Nah, itu yang pertama. Apa yang tadi yang pertama? Niat. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Mana wukuf? Berdiam di padang Arafah. Maksud berdiam beda tidur. Separuh arah jemaah haji tidur lepas wukuf di Arafah. Ada yang tidur enggak. Kita isi semuanya, jangan tidur sambil berzikir, terus sambil baca Al-Quran, terus zikir-zikir yang lain, atau saling bercerita tentang kebaikan. Ini makna wukuf. Setelah kurang lebih dari setelah zuhur sampai jam 6 maghrib, pas mau maghrib kita keluar berapa mana dijelaskan tadi sama Ustaz ke apa namanya tadi? Musdalifah. Ini bukan rukun haji, ingat. Ini adalah wajib haji. Namanya wajib haji. Rukunnya adalah wukuf tadi yang kedua. Lamun ini adalah mabit di Musdalifah wajib haji. Bau dia mabit bau, tapi dia harus bayar damlat juga. Ini namanya wajib haji. Rukun sama wajib beda. Lamun rukun kalau kita tidak kerjakan batal hajinya. Tapi kalau wajib itu sah hajinya, cuma dia harus bayar denda. Berapa wajib haji? Ada 4. Yang pertama adalah mabit di Musdalifah. Yang kedua adalah mabit di Mina. Yang ketiga adalah melontar 3 jumrah. Yang keempat tadi berikhram dari dari niat. Kalau dia tidak melakukan itu sah hajinya sah. Karena di dalam hadis dikatakan al-hajju al-arafah. Dalam haji ini enggak tahun inti, yaitu wukuf di Arafah. Jadi yang pertama niat, yang kedua wukuf, yang ketiga kita masuk wajib haji, yaitu mabit di Musdalifah. Apa tugasnya mabit di Musdalifah? Sambil mengambil batu. Lalu makin di Musdalifah, jarang batu makin disiapkan oleh petugas haji masing-masing. Diberikan pakai kantong. Kalau kecuali haji-haji yang mohon maaf, haji pelarian yang mohon maaf, yang TKI pergi haji harus peta batu sendiri. Tapi kalau haji VVIP, haji pemerintah mungkin itu dia dikasih sebagian oleh panitia haji. Berapa tadi? 70 batu kecil. Yang kedua adalah ada 49 tergantung napar yang diambil. Seperti kata Ustaz tadi, kalau dia napar awal maka dia adalah 49. Kalau dia napar sani dia 70 batu. Nah, setelah mabit di Musdalifah, berapa lama dia harus mabit di Musdalifah? Sampai tengah malam. Misal yang tamat sampai tu Isya, maka dia di situ rata-rata oleh ahli fikih mengatakan bahwa dia harus jamak kasar, jamak takhir. Tidak mungkin dia langsung masuk waktu masuk maghrib sampai Musdalifah karena padat sekali. Dia akan jamak takdim, tidak mungkin. Rata-rata ulama fikih sepakat bahwa masuk ke Musdalifah kita itu adalah jamak takhir namanya. Artinya sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu isya. Ibu-ibu paham apa nih? Sebagian paham, sebagian nih.
Karena sulit ini manasik haji. Maka kalau perlu berangkat haji 1 bulan sekali harus manasik. Sekat siaran ke belajar haji deh kayak sekedar dekor kepeng itu pada milu-milu. Nah ini perlu. Untung tuan guru atau ustadz diajarkan perlu manasik. Dan itu manasik sekali pertemuan itu harus dari pemerintah harus memberikan tahu caranya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kalau perlu sudah berniat umrah berhaji harus ikut manasik supaya tahu. Saya yakin ibu-ibu sebagian paham, sebagian enggak. Tapi yang paham, yang yakin akan berangkat haji pasti cepat pahamnya insya Allah. Harus fokus lamun dengar manasik haji. Jadi tidak bisa sekali, harus 2-3 kali atau maksimal 10 kali baru paham. Ini namanya wajib haji. Kita mabit di Musdalifah. Kalau orang yang datang, misalnya sampai bisa harus lewat tengah malam, jam berapa? Jam 1 dia boleh keluar. Karena tengah malam itu adalah hitungannya jam 12 malam. Lamun arah dengan mabit di atas mobil, kanggo. Jamaah VVIP dia turun untuk mabit di Musdalifah. Dia di atas kendaraan. Kenapa? Karena batunya sudah ada. Yang penting dia mabit di situ, diam sejenak atau istirahat dalam kurun waktu sampai tengah malam. Batunya nanti dibagikan di atas bis atau haji pemerintah yang nggak dapat batu dikasih dia batunya. Nah setelah mabit jam 1, jam 2 boleh keluar dari Musdalifah. Dia menuju kemana? Langsung dia tembak, yaitu Jumrah Aqabah pertama sebelum dia melaksanakan tawaf. Pertama dia tembak itu adalah Jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah ini posisinya terletak di dekat Mina. Tapi perjalanan tetap kalau VIP tetap di atas bis, kecuali pas melontar baru turun. Jamaah haji lah harus encok-encok, lampak, subhanallah. Di situ harus tenaga kita kuat. Boleh keluar dari apa namanya? Di Musdalifah jam 2 atau jam 3 sebelum subuh untuk kejar melontar 3 jumrah. Nah, tadi betul Ustaz Dedi, ini sebelum ditutup ini. Ya, ini sebelum ditutup. Jumrah ini namanya Jumrah Aqabah, Jumratul Wusta dan Jumratul Ula. Atau mungkin saya nggak persis tahu posisinya ini. Kita tahu Jumrah Aqabah apa? Paling ujung ini ya. Ini yang pertama kita lewati, yang kita lempar ini. Kalau ini adalah Jumratul Wusta, Jumratul Ula itu di tanggal 11, 12 atau 13. Tapi yang dilempar di tanggal 10 Zulhijjah atau pas Idul Adha Jumrah Aqabah yang dulu. Ini yang paling afdal kita lakukan sebelum kita melaksanakan tawaf. Nah, ini Jumrah Aqabah. Ini sebelum ditutup. Kalau rakit sudah ditutup sampai 4 lantai dia ditutup. Nah, jadi setelah keluar dari Musdalifah, semua jemaah haji untuk mengejar keabdalan hajinya melontar Jumrah Aqabah. Apa itu Jumrah Aqabah? Ada Jumratul Wusta, ada Jumratul Ula. Jumratul Aqabah itu adalah ceritanya, kalau Jumratul Ula itu adalah lemparan yang dilemparkan kepada iblis ketika dihadang Nabi Ibrahim. Itu namanya Jumratul Ula. Jumratul Wusta itu lemparan yang kita lempar ketika istrinya Siti Hajar dihadang oleh iblis. Itu namanya Jumratul Wusta. Kalau Jumratul Aqabah kenapa didahulukan? Karena itu adalah lemparan yang sangat dahsyat. Begitu Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, digodalah Nabi Ismail. Setan menampakkan diri dengan wujud yang asli, dicoba ganggu Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail pun juga melempar. Jumratul Aqabah yaitu lemparan Nabi Ismail, Jumratul Wusta lemparan Siti Hajar, Jumratul Ula lemparan Nabi Ibrahim. Maka kita dahulukan Jumrah Aqabah dulu. Begitu kita lempar berapa? 7 batu dulu Jumratul Aqabah. 7. Nah, ini Jumratul Aqabah sama, bukan rukun tapi wajib haji. Kalau ada orang yang tidak melakukan Jumrah Aqabah, dia sah hajinya. Kalau sudah melaksanakan tawaf nantinya dan sa'i dan tahallul, tapi dia harus bayar dam. Tapi proses haji kita harus ikuti. Oleh karena itu harus ada pembimbing yang. Nah, secara singkat, ini orang-orang zaman dulu mungkin ini 2000-an ke bawah begitu ramenya, apalagi nanti. Cuman sekarang kita itu diatur sama pemerintah dari Indonesia jam sekian, dari Indonesia jam sekian. Tapi tergantung jadwal nanti. Tapi rentetannya begitu, keluar dari wukuf terus ke Musdalifah,
terus ke apa? Jamaratul Aqabah. Nah, setelah Jamratul Aqabah, posisinya tetap memakai pakaian ihram. Nggak boleh dibuka karena dia tawaf belum. Nah, berapa yang sudah kita lakukan tadi? 2, niat dan wukuf di Arafah. Nah, setelah kita melaksanakan wajib haji berdua ini, mabit dan jamarat, kita langsung tawaf. Ini rukun haji yang berapa? Ketiga. Rukun haji yang ketiga. Nah, ini bisa tergantung kecepatan jamaah haji dan pembimbingnya dan tergantung jadwal supaya selesai tawaf itu langsung Idul Adha. Karena nanti kalau sudah Idul Adha yang tawaf sebab di situ adalah Idul Adha, ada juga yang tidak ikut Idul Adha karena sunat di situ dilonggarkan, kecuali sholat wajib baru ditutup tidak boleh tawaf. Kalau Idul Adha ada yang tawaf, ada yang Idul Adha, ada yang tawaf untuk menyelesaikan proses ibadah haji. Berapa sudah? Setelah mabit, setelah Jamratul Aqabah, yang ketiga tawaf. Berapa kali? 7 kali. Di sini namanya multazam, Ibu. Multazam itu di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ada namanya multazam. Bukan multazam dari bagaimana, tapi multazam tempat berdoa yang dikabulkan. Namun belum mengendeng apa-apa itu pasti dikabulkan. Ya Allah, mudah-mudahan semamaku ini merari malik, insyaallah terkabulkan. Lagu lagu kami berdoa semama, ya Allah, mudah-mudahan berunggu senina, insyaallah berunggu. Ini namanya multazam. Di antara Ka'bah dan Hajar Aswad namanya multazam. Multazam itu tempat dikabulkan doa oleh Allah Ta'ala. Apa saja yang pelungguh minta. Ada orang yang lagi tawaf diceritakan oleh Syekh Ahmad dari Yaman, dengan kamarun atau dengan bedang. Apa petana yang juru Ka'bah itu di multazam? Kepeng marabasanta, ulus, kepeng. Sirina lebaku, gede kepeng dengan ngene ampunan, ngene surga. Aku jalan ulang kepeng berjiwa. Namun mahara kepengku bawa bersedekah. Ternyata dengan kabulan doa oleh Allah Ta'ala. Hari ini dengan jadi dengan suci, itu jadi dengan suci. Apa-apa tendek lejulun Ka'bah niki, posisinya di multazam di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Mintalah apa yang kau minta, selama itu doa yang baik. Marara cerita Rubin dari Batur Ustaz Oktri Arana arah senina semama lalu umrah. Berdoalah lejulun multazam, apa doana kadu bahasa Arab, ya Allah. Dia dah tahu artinya le senina. Ya Allah, sadin gama aku senina dua terus senina aku reda. Begitu le umrah marari ya ikhlas senina. Badana senina apa kana? Hari alhamdulillah. Nanta awah dalam minang doaku Rubi le Ka'bah. Apa dia doa Anda bahasa Arab? Kungendeng ya Allah Ta'ala berumbuh senina terus sida reda. Ternyata sida reda dekat. Astagfirullahaladzim. Mana pun tahu itu gemas aminah. Apa artinya? Bahwa apa yang kita minta di depan multazam ini dikabulkan oleh Allah. Lunas utang, segala macam perkara dunia, wabil khusus perkara akhirat. Berapa tadi? Sudah teluh. Selesai deh, kita menuju sa'i. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, ini Safa betul ya. Safa ini agak tinggian ya Safa. Safa antara Safa dan Marwah, ukurannya adalah Safa dan Marwah 700 meter. Kalau 7 kali kita keliling kurang lebih 5 kilo, kita lampah dong. Namun pertama dia encok kita, lebih atau nikmat. Antara Safa dan Marwah, setelah itu secara singkat rukun haji yang kelima apa? Tahallul, yaitu menggunting rambut 3 helai rambut saja. Kalau perempuan sama, laki-laki yang paling afdal digundul. Yang keenam adalah tartib. Mendahulukan apa yang dahulu? Jangan sa'i dulu baru tawaf. Jangan sa'i dulu baru wukuf di padang Arafah, tidak sah. Nah, jadi itu rentetan daripada haji, cuma praktiknya aja lalu pelunggu berangkat haji. Kalau pelunggu berangkat haji dari kami umrah dari lewat travel kami insyaallah aman. Pelunggu bisa nangis di depan Ka'bah ya bareng-bareng berdoa. Yang kedua adalah kita bimbing pelunggu dari sini sampai kembali lagi, dan insyaallah sampai ibadah segala macam kita akan bimbing pelunggu di kota Mekah dan Madinah. Kalau pelunggu nanti berkenan masuk di Ustadz Haji Dedi, terus nanti kita akan bimbing dari sini. Amin ya Rabbal. Dan saya sih lalu umrah becat. Darah kepeng, darah di kamu punya darah kepeng.
Kita ya kesulitan lamun arah dengan ngebang di masjid arah doang alasan ngantok lah lelah lah mau sembahyang arah doang malah lapar lah macam-macam. Nah pada endah lamun terlalu haji lalu umrah lamun arah dengan tejak kita meraniki darah kepeng lalu beli emas tekin arah tangga bangkat arah beli motor arah lalu haji umrah gak darah kepeng. Yakin kepada Allah Ta'ala. Belum yakin akan dilamar lain 9 hari, yakin dilamar? Yakin. Kalau belum yakin datang ke Ka'bah, demi Allah, demi Rasulullah, kalian ibu-ibu akan dipanggil. Cuma yakin tak kurang. Namun tak ketuan baru darah kepeng. Namun tak ketuan bele. Oh. Iman darah kepeng, ya Allah, bele aku ya Allah. Harus kita tanamkan. Orang berangkat haji dan umrah itu harus tanamkan di dalam hati yakin. Namun dia yakin dia mau berangkat. Walaupun gue kepeng terus kita lemah darah kepeng segala macam tidak akan diberangkatkan. Karena ini persoalan lalu haji lalu umrah murni panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya yang yakin mau berangkat. Yakin belum? Yakin. Bismillah. Ya, siapa mau berangkat haji dan umrah? Yakin kepada Allah, yakin. Caranya gimana? Daftar, naik daftar Ustaz, naik daftar 500.000 sejuta. Milih berangkat, insya Allah nanti dicukupkan rezekinya oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah itu rentetannya yang pertama rukun haji berapa? Nah, yang pertama niat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam wajib. Kalau ini wajib haji, ini wajib haji. Nah jadi wajib haji itu adalah dia tidak batal haji kita kalau kita tidak kerjakan, tapi harus bayar denda. Tapi tidak lengkap proses ibadah haji kalau kita tidak ikuti seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ada makna dan manfaatnya. Karena mumpung sebelum siang mungkin nanti langsung praktik saja nih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.